visi dan misi. Visi sekolah dasar adalah pernyataan cita-cita atau impian yang ingin diwujudkan di masa depan. Jadi sekali lagi saya sampaikan definisi atau pengertian visi sekolah dasar adalah pernyataan cita-cita atau impian yang diwujudkan di masa depan. Visi harus jelas, menantang, dan inspiratif sehingga dapat memotivasi seluruh warga sekolah untuk bekerja keras mencapainya. Sementara itu misi adalah langkah-langkah strategis yang akan dilakukan untuk merealisasikan visi tersebut. Misi harus terukur dan dapat diimplementasikan dalam kegiatan sehari-hari di sekolah. Perhatikan ya, perlu diketahui Bapak, Ibu, selaku orang tua murid dan para guru serta pengurus komite, apa cita-cita kita ke depannya? Apa sekolah ini akan menjadi lebih baik, atau bagaimana? Atau lebih unggul untuk maju? Itu cita-cita. Itu misi adalah cita-cita sekolah ini. Sementara misi ini yang kita lakukan, yang dapat kita lihat. Ya. Pentingnya visi dan misi sekolah. Perlu diketahui Bapak Ibu, visi dan misi sekolah dasar berperan penting dalam mengarahkan seluruh komponen sekolah untuk mencapai tujuan bersama. Itu visi. Dewan guru, para komite, dan kepala sekolah serta siswa, itu komponennya Bapak Ibu. Kemudian visi memberikan gambaran jelas tentang kondisi ideal yang ingin dicapai, sementara misi menjelaskan cara-cara untuk mewujudkan. Dengan memiliki visi dan misi yang jelas, sekolah dapat mengembangkan program kurikulum. Ya, apa program apa dengan adanya visi dan misi? Program apa untuk guru? Programnya itu membuat program sekolah kerangka mengajar, harus ada SPP, ya, harus ada daftar nilai, harus ada absen. Itu yang guru buat. Itu proses. Diadakan rapat di sekolah. Apa kekurangan sekolah ini? Dibuat proposal, diusul ke kabupaten. Seperti kemarin saya berterima kasih kepada pengurus komite yang serta dibentuk langsung melakukan program. Ada 3 proposal. Kemudian sekarang sudah diusulkan ke kabupaten. Dan itu akan sudah naik dan dilaporkan ke saya. Ibu Surya sabar, tetap dapat. Karena pengusulan ketua komite kemarin itu pagar rumah dinas, undangan dari sekolah. Ya, dia harus hadir, mengisi daftar hadir. Ya, kemudian dia siapkan juga, misalnya kalau mensosialisasikan ini visi dan misi, harus ada saran yang terbaru. Misalnya sekolah ini kita membuat taman, bagaimana caranya? Melapor sama pengurus komite. Itu tugasnya pengurus komite. Ya, bagaimana pengurus komite? Anak saya hadir setiap hari, gurunya tidak hadir lagi. Nah, itu aja. Itu. Jadi para guru, ya, itu membuat kurikulum, ya, untuk cita-cita sekolah ini. Jadi kemudian di sini visi dan misi sekolah dasar harus memiliki komponen-komponen penting, antara lain pernyataan yang jelas, struktur dan inspiratif, konsisten dengan peraturan dan kebijakan pendidikan yang berlaku. Di sini ada pernyataan yang jelas. Ya, sudah ini harus kita membuat pernyataan bahwa benar-benar saya diberikan tugas saya sebagai pengurus komite, saya bertanggung jawab. Saya usahakan sekolah ini bagaimana perkembangan ke depan, apakah mau berkembang atau tidak. Mencerminkan nilai-nilai harapan kita untuk maju, ada visi dan misi. Itu cita-cita sekolah kita harus ada visi dan misi. Kemudian mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan lingkungan sekolah. Kebutuhan bergerak, jadi kita yang sesuai, kita bergerak, warga sekolah, kemudian pengurus komite
visi dan misi sekolah yang kita sudah buat. Penyusunan visi dan misi sekolah. Prosesnya itu sebagai pihak seperti kepala sekolah, guru, komite, dan siswa, seperti yang kita lakukan seperti ini. Jadi melibatkan berbagai pihak seperti kepala sekolah, guru, komite sekolah, dan siswa. Proses ini dimulai dengan melakukan analisis tahap kondisi dan potensi sekolah, serta kebutuhan pemangku kepentingan. Selanjutnya, perumusan visi dan misi disusun melalui diskusi dan kesepakatan. Kepala sekolah, dewan guru, pengurus komite, orang tua murid. Itu. Kemudian, menyusunnya disesuaikan dengan perkembangan zaman. Kalau kemarin menyusunnya pakai mesin ketik, tapi sekarang sudah pakai laptop. Ya, sudah memakai IT. Ya, kita sudah memakai IT. Ya, cara menyusunnya sesuai dengan perkembangan zaman. Kalau kemarin kita masih, sekarang kita sesuaikan. Sekarang zaman global. Ya, serba apa? Digital. Serba digital sekarang. Jadi itu, ya, ibu bapak mudah menyusunnya. Ya, mudah menyusunnya itu. Dengan atas kerjasamanya kita, walaupun bagaimana sulitnya pekerjaan itu, kalau kita kerjasama akan mudah. Ya. Jadi sini implementasi visi dan misi sekolah. Implementasi visi dan misi sekolah dasar membutuhkan komitmen dan kerjasama dari seluruh warga sekolah. Jadi dalam menyusun membutuhkan kerjasama ya. Kita harus kerjasama menyusun. Ada pengurus komite, ada orang tua murid, ada guru, ada kepala sekolah. Jadi itu. Kepala sekolah dan guru harus menjadikan teladan dalam menerapkan visi dan misi dalam kegiatan sehari-hari. Semua program, kurikulum, dan aktivitas sekolah harus dirancang untuk mendukung pencapaian visi dan misi. Selain itu, visi dan misi juga perlu dikomunikasikan secara efektif kepada siswa, orang tua, dan masyarakat sekitar agar mereka dapat memahami dan mendukung upaya sekolah. Maksudnya ini, para orang tua murid harus disosialisasikan. Jangan kaget, ini visi sekolah. Aduh, ini. Visi dan misi. Untuk memastikan visi dan misi sekolah dasar tetap relevan dan berjalan efektif, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Kepala sekolah bersama dengan tim manajemen harus mengkaji ulang visi dan misi, mengidentifikasi hambatan dan tantangan, serta menyusun rencana perbaikan yang diperlukan. Proses monitoring dan evaluasi ini penting untuk menjaga agar visi dan misi sekolah tetap fokus, terukur, dan dapat diwujudkan dalam praktek pendidikan sehari-hari. Ya, karena itu kenapa sampai belum ada? Karena belum ada perintah dari pusat. Mengapa sampai belum ada? Karena belum ada pemberitahuan dari pusat. Perintah dari pusat harus diadakan sosialisasi visi dan misi. Ya, karena ini dunia global, ya, dunia IT, sudah. Apa yang kita buat di sini, kita ini membuat sosialisasi, kita dilihat di sana di pusat. Jadi itu. Jadi sekarang mengapa? Jadi kita tidak bisa salahkan, sudah begitu peraturan dari tahun ke tahun perkembangan. Ya. Jadi itu, kemudian peran warga sekolah, ya. Jadi peran warga sekolah dalam mencapai visi dan misi. Ini perannya. Pencapaian visi dan misi sekolah dasar membutuhkan dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh warga sekolah, termasuk kepala sekolah, guru, staf, siswa, orang tua, dan masyarakat sekitar. Kepala sekolah harus memberikan kepemimpinan yang kuat dan memberdayakan seluruh komponen sekolah. Guru berperan penting dalam mengimplementasikan visi dan misi melalui proses pembelajaran yang berkualitas. Sementara itu siswa, orang tua, dan masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk terlibat dan mendukung
Jadi dilibatkan semua dalam mendukung visi dan misi. Itu guru harus aktif dalam program proses belajar mengajar. Itu, ya. Jadi kalau semuanya aktif, peningkatan sekolah ini akan nampak. Semuanya berperan, peningkatan sekolah ini akan mantap. Apa kita buat visi dan misi, kemudian kita laksanakan, nampak peningkatan sekolah. Ya itu. Kemarin Bapak Ibu, ini sekolah belum direhat, masih agak gelap dilihat toh, karena saya sebagai kepala sekolah bertanggung jawab kesempatan untuk memajukan usulan. Syukur alhamdulillah dapat rehab semua dan dapat bangunan baru. Untuk kedepannya bagaimana cara kita? Untuk kedepannya bagaimana cara kita untuk membuat supaya sekolah ini nyaman, indah, ya untuk anak-anak kita nanti. Betah mereka di sekolah. Jangan jam 10 sudah tanya, ibu boleh pulang? Itu. Jam 10 sudah minta pulang. Jadi kita harus kerjasama, kerja keras antara kepala sekolah, dewan guru, komite, dan warga sekolah dan orang tua murid. Supaya mantap di sekolah. Anaknya jadi cerdas, pintar, ya berpengetahuan, berkreatif. Itu harus, itu dari guru. Jadi itu. Kemudian di sini yang terakhir ada visi dan misi sekolah yang kemarin ya. Saya akan tampilkan. Ada visi dan misi sekolah kemarin dan tujuannya saya sudah ketik. Saya masukkan nanti, kemudian untuk kedepannya ada 2 misi dan visi. Siapa tahu ada di antara orang tua murid, pengurus komite atau guru, ya kita buat sekarang visi dan misi. Sabar ya. Karena ini para orang tua murid ini membutuhkan data. Semua membutuhkan data. Ya di sini saya mohon perhatian supaya melihat ke depannya bahwa kurikulum yang kita susun kemarin ada visi dan misi di dalamnya. Visi SD Negeri Payongko ini bertakwa, berkualitas, berkarakter, mengikuti perkembangan iptek dan seni, mencintai lingkungan, berbudaya, hidup sehat. Itu visi SDN Payongko. Saya mau tanya sama para orang tua murid ini, apakah sesuai dengan ini visi sesuai dengan apa yang ada di sekolah ini? Bertakwa. Ya, sesuai atau tidak? Bertakwa dia harus apa? Kemarin kan kita adakan kalau jam 12 itu kita adakan salat bersama ya. Itu. Berkualitas. Berkualitas. Ada yang dapat peringkat di sini? Ada toh? Berkualitas. Kemudian sekolah kita ada yang ikut apa kemarin? Anaknya Ibu Alvia ya, taekwondo ikut di kabupaten dapat juara berapa Ibu Alvia? Provinsi. Ikut di provinsi dapat juara 2. Itu sebenarnya kepala sekolah membuat laporan ke atasan ke pusat bahwa sekolah dan Payongko ini sangat berkualitas. Di salah satu murid menjuarai tingkat provinsi taekwondo, yaitu cabang olahraga. Ya, kemudian cabang kesenian kita ikut kemarin 3 kecamatan, kita dapat juara satu ya, yang menari juara 1. Sebenarnya itu dibuatkan laporan, tapi Bapak Ibu bersabar, kita nanti tahun 2025 insya Allah kita coba buat ya supaya nampak kita punya sekolah itu berkualitas, berkarakter ini Bapak Ibu dia
ya bisa misalnya di dalam SPDP ya SPDP bisa membuat dia menciptakan satu benda, dia bisa membuat seperti sapu lidi, dia sudah buat sendiri ya, seperti salah. Karakter ini adalah perilaku ya, tingkah laku, bukan dari karakter itu perilaku, tingkah laku kita setiap hari ya. Apakah anak ini tahun kemarin dia nakal, kemudian tahun ini ada perkembangan, dia setia nakal, berarti ada perkembangan. Tetapi kalau tahun 2023 dia nakal, 2024 tambah nakal, berarti ada perkembangan di bidang kemunduran, bukan peningkatan. Nah itu Bapak Ibu. Jadi itu berkarakter. Anak-anak kita lihat apakah anak ini berubah. Dia gurunya siapa? Gurunya kelas 2 Ibu Alvia. Kemarin anak ini tidak tahu membaca, sekarang dia sudah tahu membaca, berarti ada peningkatan. Berarti sudah berubah tingkah lakunya, berarti dia sudah nakal di sekolah, diperhatikan. Nah itu namanya berkarakter. Tingkah laku, berkarakter itu tingkah laku ya. Mengikuti perkembangan iptek dan seni, mencintai lingkungan. Iptek dan seni. Kemarin berkualitas kita punya sekolah, tari-tarian toh, bagian seni toh kemarin. Ya kemudian kita iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemarin kita kelas 5, sekarang sudah 2 tahun ya, 2 tahun 3 tahun. Selama saya di sini kelas 5 itu tiap tahun dia mengadakan NBK. Apa itu? NBK itu kelas 5 yang isi, tetapi untuk apa kelas 5 isi? Untuk menilai sekolah ini ya, dia lihat di rapor mutu sekolah. Bukan hanya siswa ada rapornya, tetapi sekolah ada rapornya, mutu sekolah. Apakah ada peningkatan di bagian literasi numerasi? Ada peningkatan, ya? Itu karena kita tahun kemarin itu kita rendah kita punya literasi numerasi, yaitu membaca dan berhitung, ya. Tapi sekarang sudah diperiksa, ada peningkatan. Ada peningkatan, sangat kita punya nilai syukur, terima kasih. Ada peningkatan, kita punya literasi sudah baik nilainya ya. Dilihat di rapor pendidikan, dicek oleh operator sekolah, itu tugasnya operator sekolah. Ya. Kemudian mencintai lingkungan, berbudaya hidup sehat. Mencintai lingkungan, kalau kita cintai lingkungan sekolah kita akan kebersihan, maka tercipta hidup sehat. Ya. Lingkungan kalau kotor dibersihkan, makanya sekolah itu mengadakan piket menyapu itu. Kemudian berbudaya hidup sehat. Jadi berbudaya hidup sehat ini sudah jadi kebiasaan kita, hidup sehat terus. Ya, di dalam kelas bersih, di lingkungan sekolah bersih, lingkungan kita ya dibenahi bunga-bunga, bagaimana caranya? Jadi maka tercipta hidup sehat. Gitu. Kemudian misi SDN Negeri Payampo. 1. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menanamkan dasar-dasar tingkah laku, tingkah berperilaku budi pekerti dan berakhlak mulia. Ya, itu tingkah laku mungkin sudah berubah karakter ya, karena kita mendapat nilai yang baik kemarin. Menanamkan rasa cinta tanah air dan bangsa. Kita cinta tanah air dan bangsa. Mana itu tanah air ini? SDN Payampo di sini ya, tanah air dan bangsa. Meningkatkan prestasi dalam bidang kurikulum dan ekstrakurikuler sesuai potensi yang ada. Meningkatkan prestasi dalam bidang kurikulum. Meningkatkan prestasi dalam bidang kurikulum. Itu yang dalam kurikulum itu visi dan misi tadi yang kita tingkatkan. Ya, visi dan misi. Kemudian ekstrakurikuler sesuai dengan potensi yang ada. Ini ekstrakurikuler pramuka, termasuk di luar jam sekolah. Pramuka, kalau memang guru itu ahli tari-tarian, bisa melatih tari-tarian, ya. Kalau dia memang ahli karate, bisa melatih siswanya ahli karate. Ada di sini ada tukang karate, bisa kita undang, ya. Tetapi sayangnya kita punya dana sedikit, ya. Kalau kita punya siswa 200,
bisa kita undang di karate. Kita latih kita punya siswa di sini supaya tahu karate. Itu jadi di sini membimbing siswa untuk dapat mengenal lingkungan sehingga memiliki jiwa sosial yang tinggi serta berbudaya hidup sehat. Ekstrakurikuler ya, di luar jam sekolah seperti pramuka, kesenian, cabang olahraga bisa dilatih. Ya, sesuai dengan potensi yang ada, sesuai dengan apa yang ada di sekolah ini. Ya. Kemudian membimbing siswa untuk dapat mengenal lingkungan. Membimbing siswa, makanya setiap tahun ajaran baru kita buat siswa baru itu kita bawa ke lingkungan, mengenal lingkungan. Kita bawa ke kelas, ini ruangan kelas 1, ini ruangan kelas 2. Jadi siswa baru itu perannya guru kelas 1. Sehingga memiliki jiwa sosial yang tinggi. Ya itu. Sosial yang tinggi yang bagaimana? Sosial yang tinggi itu perlu diketahui para ibu, orang tua wali murid. Sosial yang nongol. Jadi sosial yang tinggi itu kalau misalnya di antara teman-teman itu butuh, ada yang membutuhkan misalnya pensil. Oh begini, jadi guru kelas 1 itu menjelaskan, anak-anak kalau punya pensil 2 kemudian ada teman harus diberikan, ditolong. Itu berjiwa sosial, ya itu. Kemudian serta berbudaya hidup sehat. Jadi itu visi dan misi ya. Kemudian tujuan. Ada tujuannya, Bapak Ibu ada tujuannya. Ini tujuan SD Negeri Payongkor dengan berpedoman pada visi dan misi yang telah dirumuskan. Maka tujuan yang ingin dicapai adalah yang kita ingin capai ini terwujudnya peserta didik yang meningkat pengetahuannya, keterampilan dan sikap yang sesuai dengan kompetensi inti. Ya, kompetensi inti ini yang terdapat pada diri kita juga, ya. Ini pengetahuan, keterampilan dan sikap yang sesuai dengan kompetensi inti. Jadi, yang kita inginkan, kita punya siswa ini di sini harus dia pintar, ya. Pengetahuannya meningkat. Kalau 2023 kemarin, ya. Jadi di 2024 ini harus meningkat keterampilan dan sikap yang sesuai dengan kompetensi. Jadi karakternya ya. Kemudian ini kurikulum lama ini terlaksananya proses belajar mengajar dan bimbingan secara aktif, kreatif dan menyenangkan. Ini untuk guru ini terlaksananya proses belajar mengajar dan bimbingan secara aktif, kreatif dan menyenangkan dengan pendekatan saintifik untuk mencapai KI 1 spiritual, KI 2 sikap sosial dan KI 3 pengetahuan dan KI 4 keterampilan. Nah, ini yang dinilai oleh guru. Ini yang dinilai oleh guru. Ya, sikap sosial, pengetahuan, keterampilan spiritual itu yang pertama kebantuan. Apakah dia hari Jumat salat? Ya, apakah dia hari Jumat salat ikut salat di masjid atau bagaimana? Itu yang dinilai oleh guru. Sikap sosial, pengetahuan, apakah pengetahuan ada peningkatan keterampilannya? Ya, itu dilihat. Kemudian bagian 3 meningkatkan kegiatan keagamaan di lingkungan sekolah, pembinaan agama, tadarus Al-Quran. Jadi ini kemarin perlu diketahui kita kemarin mengadakan ini peningkatan kegiatan keagamaan di lingkungan sekolah tiap hari Jumat. Ya, itu sudah dilaksanakan oleh guru agama. Keempat, meningkatkan kegiatan kepedulian sosial di lingkungan sekolah, bakti sosial serta budaya hidup sehat. Jadi sekolah ini ditentukan setiap hari Sabtu diadakan kerja bakti. Itu bakti sosial. Ya. Kemudian Bapak Ibu, bagaimana tanggapan Bapak Ibu? Sekarang kita masuk di rancangan untuk visi dan misi tahun ajaran 2025-2026. Persiapan visi misi dan tujuannya untuk tahun ajaran baru. Mau diperhatikan ya, siapa tahu ada sarannya bisa dimasukkan. Ya. Sini berisi menciptakan lulusan yang berbakat, berwawasan global, berbudaya dan mencintai lingkungan berdasarkan profil pelajar Pancasila. Bagaimana menurut tanggapannya Bapak Ibu? Apakah itu sudah tepat untuk sekolah ini atau bisa dirubah? Itu
Bisa bertanya dong Bapak Ibu ya, tanyakan bagaimana yang dipahami. Mungkin Ya. dijelaskan dulu apa maksudnya profil pelajar Pancasila. Iya. Jadi sebelum bertanya, tidak saya mau tanyakan apakah ada yang tidak dipahami di visi ini? Bagaimana Bapak Ibu, saya lihat tadi bendahara komite membaca, ya, memperhatikan. Jadi kalau tidak ada yang bertanya, saya jelaskan. Menciptakan lulusan yang berbakat. Maksudnya lulusan yang berbakat ini, lulusan yang berbakat itu yang berprestasi. Yang berprestasi dengan kata luasnya, setelah diatur-atur oleh orang tua, mau daftar sendiri. Berbakat berarti dia sudah mandiri, ya. Berbakat, berprestasi. Berwawasan global. Dia sudah mempunyai wawasan pengetahuan yang luas. Bapak Ibu tidak usah antar saya sendiri yang mendaftar. Saya sudah tahu. Dan saya sudah tamat SD. Sampai sekolah ditanyakan di tempat di mana bagian pendaftaran. Tidak usah dibimbing sama mama dan papa ya. Jadi itu siswa kelas 6 perhatikan ini. Saya dengar ini. Jadi kalau mendaftar ke SMP, karena ini SMP dekat, tidak usah dibimbing sama orang tua ya. Nah, berbudaya dan mencintai lingkungan berdasarkan profil pelajar Pancasila. Ini dia sudah profil pelajar Pancasila itu ada beberapa ya. Dia mandiri, itu mandiri, beriman. Ada berapa profil pelajar Pancasila? Ini karena tidak luas, tapi setelahnya di profil pelajar Pancasila ini sudah termasuk ada beberapa item. Dia bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dia mandiri, berkarakter, itu ya. Wawasan pelajar Pancasila itu maksudnya mandiri, berkarakter.